Saya terlahir kembali sebagai harimau timur laut yang berada di puncak rantai makanan. Namun kini aku kelaparan hingga tinggal kulit dan tulang. Bahkan saat tidur pun harus berjarak 3 kaki dari tanah untuk melindungi diri. Hanya karena aku terlahir kembali ke Bayeji. Hewan-hewan di sini tidak hanya berukuran raksasa, tetapi kulitnya juga sangat tebal. Dengan tubuhku yang kurus, aku sama sekali tidak bisa menggigit mereka. Di zaman modern, aku adalah raja keabadian. Di Bayeji, aku adalah kaleng daging segar yang berjalan. Namun, tepat ketika aku hampir mati kelaparan, sistem pemurnian gen saya secara tak terduga aktif. Selama terus memakan mangsa, aku bisa mendapatkan gen dan sifat mereka, sehingga dapat memurnikan diri. Saat aku dengan penuh kegembiraan menatap yang baru saja terbangun, panel sistem, tiba-tiba terasa getaran di lantai. Terlihat 5 ekor domba betina dari kejauhan, seperti benteng yang bergerak, perlahan melintasi hutan yang terpencil ini. Aku segera menyusup ke dalamnya. Celah-celah akar tanaman raksasa yang saling menjalar, hanya menyisakan sepasang mata berwarna kuning kecoklatan yang mengintip keluar. Tepat saat kelima Stegosaurus itu hendak pergi, aku melihat seekor Stegosaurus datang lagi, terbang melintas oleh beberapa capung besar, menarik perhatian, sedang menuju tempat persembunyianku, menuju tepi galian yang berjarak kurang dari 5 meter di depan. Sedangkan kelompok Jianlong dewasa tidak menyadari kehadiranku. Tiba-tiba saya menyadari bahwa inilah kesempatan saya. Aku meluncur tanpa suara dari celah-celah akar, dengan memanfaatkan perlindungan vegetasi yang lebat, mendekati anak itu perlahan-lahan. Anak itu sepertinya merasakan sesuatu. Angkat kepala. Sekarang juga, aku melompat dengan cepat dan menerjang punggungnya. Gigi tajamku menggigit lehernya dengan keras. Di belakang samping, anak naga terlihat meronta-ronta dengan panik. 4 lampu yang bergoyang-goyang mengeluarkan suara ratapan yang mengerikan. Getaran kembali terasa. Kelompok naga dewasa mendengar teriakan minta tolong anak-anak naga. Mereka sedang membalikkan tubuh besar mereka dan berlari kembali dengan kencang. Maka aku menggigit dan mengayunkan kepalaku dengan lebih liar. Tepat saat nafas hidupnya menghilang, aku mengaktifkan keterampilan menelan sistem yang pertama. Sebuah kekuatan aneh mengalir keluar dari tubuhku, menutupi mayat bayi Stegosaurus di bawahku. Mayat itu terlihat mengering dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, terkikis hingga akhirnya berubah menjadi abu yang berterbangan. Selamat kepada tuan rumah yang telah menelan anak naga pedang. Atribut sedikit meningkat, mendapatkan tambahan 50 unit energi kehidupan dasar, mendapatkan fragmen gen purba, melihat naga dan tikus menjadi satu, mendapatkan sifat kulit tangguh tingkat awal, mendapatkan sifat pertumbuhan tulang. Dalam sekejap, aliran panas menyapu seluruh tubuh. Tinggi badanku melonjak dari 2 meter menjadi 2,8 meter. Sebuah kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya memenuhi seluruh tubuhku. Pada saat yang sama, yang memimpin, naga dewasa terbesar sudah tiba. Ia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, tiba-tiba berbelok ke samping. Ekor yang tebal itu melesat dengan suara melengking, menyapu ke arah sini. Aku melesat ke samping depan dengan cepat, dan berhasil menghindari serangan itu. Tampak di tempat saya baru saja berdiri, ternyata terbentuk lubang yang dalam. Di sisi lain, Stegosaurus itu hampir bersamaan dengan serangan pemimpinnya. Dengan tubuhnya yang berat yang dilapisi kulit tebal dan pelat tulang, mendekati saya, mencoba memaksaku ke dalam jangkauan serangan palu ekor pemimpin. Aku melompat ke kanan, ke arah lubang dalam yang dibuat oleh pukulan ekor pemimpin. Daerah berguling. Ini adalah 2 raksasa. Serangan yang terjadi di sela-sela. Saat berguling, saya miring, melihat pergelangan kaki tebal Stegosaurus yang menindihku. Kulit di sana sangat keriput, relatif tipis, dan berada di titik buta pandangannya serta serangannya. Saat berhenti berguling, lampu belakangku, dia duduk di atas batu keras yang menonjol. Tubuhnya melesat ke arah berlawanan seperti pegas, menyerang kaki belakang kanan Stegosaurus itu. Lipatan sendi pergelangan kaki itu mengeluarkan suara tangisan. Gigi tertanam dalam, darah langsung mengalir. Panglima Stegosaurus melihat aku berani membalas, dan melukai temannya. Dia berhenti menggunakan ekornya, dan langsung mengangkat premis yang sebanding dengan karya agung itu, ke arah tempat saya berada. Bersama kaki temannya yang terluka, dia menginjaknya dengan keras. Pada saat yang sangat genting, aku melepaskan mulutku, menyelam lebih dalam ke bawah perut Stegosaurus, menghindari serangan tendangan perang ini. Lalu pandanganku melintas ke kulit perut Stegosaurus. Aku melompat dengan tiba-tiba, letakkan cakar tajam ke arahnya, di area lunak di antara paha belakang dan perut. Kemudian gunakan berat badan Anda untuk menariknya ke bawah dengan kuat. Dengan suara desisan, sebuah garis panjang, meskipun tidak hidup, mulut berdarah dengan daging yang terkelupas muncul. Kuda pedang itu merintih kesakitan dengan suara yang berubah. Kaki belakangnya tiba-tiba melemah. Tubuhnya yang besar miring ke satu sisi tanpa bisa dikendalikan, dan menabrak sisi lainnya, ke tubuh Stegosaurus yang mencoba membantu. Itulah saat celah muncul di lingkaran pengepungan. Lalu aku terluka di bagian itu, di bawah perut Stegosaurus yang miring. Sasarannya langsung mengarah ke salah satu dari 5 Stegosaurus, yang ukurannya relatif paling kecil, dan posisinya juga paling di pinggir. Saya meningkatkan kecepatan hingga batas maksimal, dengan memanfaatkan pepohonan di sekitar Qingdao, batu-batu yang menonjol dan semak-semak yang lebat, terus-menerus sedikit demi sedikit, menghindari tendangan marah dan kelakuan mesum dari Stegosaurus lainnya. Tepat saat mendekati Stegosaurus kurus berkepala besar, dia akhirnya menyadari. Dengan panik, dia ingin berbalik dan menghadapi saya dengan pelindung tulang, sambil mengangkat ekornya, tapi kecepatannya terlalu lambat. Saat dia berbalik dengan canggung, dan lehernya yang relatif tidak terlindungi, terpapar dari samping, aku terlambat menyadarinya dan melompat sekuat tenaga, menuju posisi tepat di belakangnya, menganga lebar dan menggigit dengan keras. Kekuatan gigitannya meningkat setelah berevolusi, ditambah kekuatan lompatan saat berlari kencang, serta titik lemah yang sengaja dicari. Klik, suara tulang patah terdengar jelas. Stegosaurus yang bagian vitalnya saya gigit langsung tewas seketika. Tubuhnya yang besar ambruk ke samping. Seiring dengan kematiannya, gerakan-gerakan yang tersisa dari Stegosaurus pun muncul. Kulit yang mulus seketika. Untuk pertama kalinya, ketakutan yang jelas terlihat di matanya. Aku melangkah maju selangkah. Suara geraman rendah dan mengancam keluar dari tenggorokanku. Camelosaurus pemimpin menatapku tajam, lalu menatap rekan-rekannya yang tergeletak. Tergeletak sejenak, bergumul antara rasa takut dan dendam. Akhirnya, sang pemimpin, sang naga pedang,
mengeluarkan suara mendengus panjang yang penuh kekecewaan. Dengan membawa sisa-sisa Stegosaurus, ia perlahan pergi. Lalu aku masuk ke dalam bangkai Stegosaurus dan mengaktifkan skill menelan. Tiba-tiba, sebuah energi yang dahsyat namun lembut mengalir ke dalam tubuh, memperbaiki luka-luka dalam tubuh. Selamat, tuan rumah. Proses penelanannya telah selesai. Stabilitas gen meningkat. Energi kehidupan plus 300 unit kekuatan. Kekuatan fisik sedikit meningkat. Panjang tubuh bertambah 1,1 meter. Sekarang sekitar 3,9 meter. Mendapatkan peta gen lengkap. Karakteristik versi tidak lengkap kulit tambahan tingkat awal. Meningkat menjadi kulit keratin tingkat menengah. Karakteristik pertumbuhan lempeng tulang. Berkecambah diaktifkan menjadi lempeng tulang tingkat awal berbentuk naga. Mendapatkan sifat baru. Penguatan tulang ekor mendapatkan sifat baru. Adaptasi pencernaan darah tingkat awal. Kemudian saya meninggalkan tempat ini. Tak lama setelah saya pergi. Pukul 2. Pupil besar berwarna keemasan gelap. Berkilau perlahan dalam kegelapan. Lalu perlahan menghilang. Arah yang dia tatap adalah jalur yang saya lewati. Tak lama kemudian, aku berada di suatu tempat. Cekungan dinding batu yang terbentuk secara alami. Di sini cukup waspada. Di depan ada tempat persembunyian yang sangat bagus. Lalu aku berbaring di atas lumut yang kering. Membuka sistem untuk memeriksa status diri. Ina mengalami evolusi paksa 2 kali lipat untuk pertama kalinya. Terdapat fluktuasi ketidakstabilan tersembunyi pada urutan gen. Disarankan untuk mengonsumsi jenis yang stabil dalam waktu 24 jam. Materi genetik, atau memasuki hibernasi dalam. Perbaikan mandiri telah selesai. Apa itu materi genetik yang stabil? Materi genetik yang stabil itu, tingkat kecocokan gen inang saat ini tinggi. Gen makhluk hidup dengan tekanan pemurnian rendah. Misalnya, predator dari keluarga yang sama. Anak dinosaurus pemangsa besar. Tumbuhan istimewa yang kaya akan energi purba. Artinya, tidak boleh tanpa batas memakan makhluk yang kuat. Makan terlalu banyak dan terlalu cepat akan menimbulkan masalah. Lalu aku menutup mata, dan memasuki tidur nyenyak sesuai saran sistem. Tidak tahu sudah berapa lama, suara siulan yang tajam dan menusuk tiba-tiba membangunkanku. Aku membuka mata dengan tiba-tiba dan menatap ke kejauhan. Dan menemukan beberapa ekor ankylosaurus sedang memburu mangsa. Kemudian, pandangan mataku melampaui pemandangan berdarah itu. Di dalam bayangan di tepi lahan kosong, melihat sepasang pupil besar berwarna keemasan gelap. Dalam sekejap, insting dari lubuk jiwa berteriak gila-gilaan. Segera lari. Peringatan, peringatan. Terdeteksi fluktuasi energi makhluk hidup yang sangat berbahaya. Tingkat ancaman terhadap kehidupan tidak dapat diperkirakan. Disarankan untuk segera dievakuasi. Bunyi peringatan sistem berbunyi tajam di dalam benak. Aku menahan gemetar naluri tubuhku dengan sekuat tenaga, memaksa diri untuk tetap tenang. Tiba-tiba, kepala raksasa itu berputar sedikit. Sepasang mata berwarna emas gelap, tepat mengarah ke tempat persembunyianku. Sebuah kekuatan tak terlihat, seperti bulan di atas gunung tiba-tiba menimpa, membuat seluruh tubuhku lemas, hampir merangkak di atas. Martabat Raja Harimau Pucat membuatku bertahan sekuat tenaga. Di dalam sepasang mata berwarna emas gelap itu, terlihat sekilas perbedaan yang sangat manusiawi. Lalu dia bergerak. Benda itu, tidak seperti lubang apapun yang saya ingat. Dia lebih mirip makhluk yang seharusnya tidak ada di zaman ini. Makhluk purba yang tak terbayangkan. Dia hanya membuka mulutnya. Sekelompok kongcua yang sedang berebut mangsa di tanah terbuka. Lalu ketakutan hingga ambruk ke tanah. Lalu dia dan sepasang pohon berwarna emas gelap itu, untuk terakhir kalinya ke arah tempat persembunyiannya. Lalu perlahan mundur ke dalam kegelapan yang lebih pekat. Seolah-olah bahaya itu tidak pernah ada. Peringatan sistem yang sementara dicabut menarik saya kembali ke jalur. Baru saat itulah saya menyadari. Otot-ototnya masih berkedut-kedut karena ketakutan barusan. Harus pergi. Aku meluncur tanpa suara dari sisi lain tebing, menuju arah yang berlawanan dengan tempat makhluk raksasa itu menghilang. Berlari sekuat tenaga. Tidak tahu sudah berlari berapa lama. Sampai kedua kakiku hampir mati rasa. Baru aku berhenti di tepi sungai. Saat ini aku mengapung di tepi sungai, meneguk air dingin dengan lahap, berusaha menenangkan gejolak gen yang bergolak di dalam tubuh, dan ketakutan di lubuk jiwa. Meski aku sudah berlari jauh, tapi aku tahu, sepasang mata berwarna emas gelap itu ada di suatu tempat, menatapku. Lihatlah makhluk kecil baru ini. Tiba-tiba, perasaan campuran antara rasa malu, ketakutan. Aku menyadari bahwa aku harus menjadi lebih kuat, cukup kuat untuk menjadi predator teratas sejati di zaman ini, pemburu puncak sejati di zaman ini. Di semak-semak di seberang sungai, terdengar desahan yang sangat pelan. Lalu aku meraba-raba dengan diam-diam ke arah asal suara itu, menyingkirkan lapisan daun terakhir. Aku melihat seekor Stegosaurus tergeletak di tanah. Ada banyak luka robek yang dalam akibat tulang pedang di tubuhnya. Jelas dia tidak akan hidup lama. Di bawah tubuhnya masih menindih seekor naga pedang. Dan sebelum dia menyadari kedatanganku, sebuah air mata keruh mengalir dari mata ibu Stegosaurus. Dengan sisa tenaga terakhirnya, dengan lembut aku mendorong anak itu ke arahku. Tidak ada kemarahan di mata itu, hanya kelelahan dan kesedihan yang tak berujung. Jelas hingga menakutkan. Sepertinya mengatakan bahwa dia pergi atau makan dia. Setidaknya jangan biarkan dia sendirian di sini. Menjadi mainan yang lebih kejam bagi predator lain. Tatapan seperti itu membuatku terdiam. Terdeteksi target opsional. Anak Stegosaurus dalam kondisi sangat lemah. Dapat dimakan. Perkiraan hasil. Sedikit energi kehidupan. Sistem fragmen genik memberikan saran dengan dingin. Aku menundukkan kepala ke arah makhluk yang gemetar. Namun dengan keras kepala menatap lawan saya, seekor bayi Stegosaurus. Lalu aku mengangkat cakarku. Ragu sejenak. Akhirnya tidak jadi memotret. Sudahlah, dia masih kecil. Tunggu sampai gemuk dulu baru dimakan. Lalu aku berbalik dan menyapu dengan ekorku dan mendorongnya ke sampingku. Isyaratkan dia untuk mengikuti saya. Hari Baeti akan segera tiba. Aku perlu menemukan tempat persembunyian yang relatif aman untuk mengatasi masalah mematikan yang ada pada diriku. Masalah mematikan dalam diri kita sejak semalam ketika kita bertemu dengan sepasang mata berwarna keemasan gelap itu. Stabilitas genetik sistem terus, secara perlahan, turun dari 78% menjadi 61% saat ini. Perasaan itu, seperti ada ribuan semut yang merayap di pembuluh darah, menggigit setiap serat otot. Peringatan, stabilitas gen turun ke 0, cincin di bawah 60%, akan memicu sedikit yang tidak terkendali. Disarankan dalam waktu 12 jam.
Mengonsumsi materi genetik yang stabil. Mari kita melirik sekeliling. Menggunakan fungsi deteksi sistem. Menemukan. Di dalam akar matematika raksasa sekitar 80 meter di depan kiri, terdapat jamur sejenis lingzi. Konsentrasi energinya sedang. Memiliki efek stabilisasi dasar terhadap fluktuasi genetik. Lalu aku mempercepat langkahku untuk mengejarnya. Xiao Jianlong mengikuti di belakang dengan terengah-engah. Beberapa kali tersandung akar pohon, lalu bangkit kembali dan terus mengejar. Aku malas menunggunya. Aku yang lebih dulu tiba di depan target yang ditunjukkan sistem. Memastikan target. Sinyal fluoresen Ghost Pen menstabilkan fluktuasi gen. Sedikit meningkatkan kecepatan reaksi saraf. Toksisitas sangat rendah. Lalu aku membungkuk untuk menggali dengan cakarku. Tiba-tiba terdengar teriakan ketakutan dari belakang. Aku langsung menoleh. Kecil Jianlong menghilang. Hanya di jalan itu. Yang tersisa adalah jejak seret yang berantakan. Serta beberapa tetes darah yang menyilaukan. Aku segera berbalik arah dan berlari kencang mengikuti jejak itu. Indra penciuman saya meningkat hingga puncaknya. Mengunci aroma predator asing itu. Lalu aku berbelok ke sebuah yang berantakan dan diinjak-injak. Menemukan seekor hiu bergigi tajam dengan panjang lebih dari 3 meter di tengah. Sedang menginjak perut Stegosaurus kecil dengan cakar belakangnya. Menunduk bersiap menikmati sarapan segar ini. Kambing kecil itu masih berjuang mati-matian. Mengeluarkan jeritan lemah dan putus asa. Dia jelas memperhatikan tempat tidurku. Tidak langsung menyerangnya. Dengan sepotong daging di mulutnya. Darah yang dicabik dari tubuhnya. Anakku terluka. Darah langsung mengalir ke otak. Akal sehat seketika itu pun dilanda amukan. Sepenuhnya. Tanpa gerakan yang berlebihan. Aku langsung menerjangnya dari depan. Triceratops jelas tidak menyangka aku akan begitu baik. Dia buru-buru melepaskan daging di mulutnya dan mencoba menghindar. Tapi terlambat. Cakar harimau yang besar. Membawa beban setengah ton dan amarah yang meluap-luap. Dengan keras menghantam sisi wajah Triceratops. Terdengar suara retakan tulang yang nyaring dan membuat gigi bergema retak. Seluruh kepala sang cilong miring ke satu sisi. Darah bercampur serpihan gigi menyembur dari mulutnya. Tapi dia tidak jatuh. Dia hanya tersedak dan mundur 2 langkah. Dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Membuka mulutnya yang berlumuran darah. Sambil memperlihatkan jari-jari yang menyerupai sabit. Menusuk tenggorokanku. Aku menghindar ke samping. Tapi tetap terlambat setengah detik. Cakar yang tajam seperti sabit itu mengoyak kulit bahuku. Meninggalkan bekas darah. Kulit tebal yang sangat keras itu ternyata bisa tergores dengan mudah. Serangan makhluk ini tidak boleh diremehkan. Aku tidak akan menjauh darinya. Kesempatan untuk menggunakan panduan mematikan itu. Langsung menabrak dadanya dengan berat badan. Membuka mulut lebar-lebar. Menggigit dengan keras lehernya yang relatif rapuh. Plesiosaurus berjuang mati-matian. Menendang perutku dengan liar menggunakan kaki satunya. Cakar sabit itu juga mencoba menyesuaikan sudutnya. Menstimulasi perut lagi. Rasa sakit yang hebat terasa. Tapi aku tetap menggigitnya. Seiring dengan semakin lemahnya perlawanan Triceratops. Cakar sabit yang menakutkan itu akhirnya terkulai lemas. Lalu aku melepaskan gigitanku. Segera berbalik. Berlari menuju Stegosaurus kecil yang tergeletak di genangan darah. Saat itu dia melihat saya mendekat. Mengeluarkan suara terakhir yang lemah. Lalu perlahan menutup matanya. Mendeteksi tanda-tanda kehidupan. Seekor bayi naga hampir mati. Apakah sudah habis? Urutan fragmen gen naga yang terlihat ditambah pena hantu berpendar. Aktifkan prosedur perawatan khusus. Tingkat keberhasilan 34%. Apakah akan dicoba? Aku tidak ragu. Mengirimkan perintah ke sistem. Segera setelah itu, sebuah kekuatan aneh mengalir keluar dari tubuhku. Yang menghubungkan aku dengan Little Dragon. Aku bisa merasakan dengan jelas. Energi hidupku mengalir. Pada saat yang sama, fragmen gen yang ditelan dari bangkai Stegosaurus. Diaktifkan, dipecah, dan direkomposisi. Berubah menjadi titik-titik cahaya kemasan yang terlihat oleh mata telanjang. Perlahan meresap ke dalam luka di perut Scutelaria. Saat ini luka tersebut sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Daging yang terkelupas itu mulai tumbuh kembali. Namun, Stegosaurus kecil itu tetap tidak bernapas. Penyesuaian kehidupan selesai. Sedang mendeteksi tanda-tanda vital. Pemeriksaan gagal. Tidak ada tanda-tanda kehidupan pada target. Gagal. Aku menunduk melihat yang kecil itu. Yang masih dingin. Diam sejenak. Kemudian berbalik dan berjalan perlahan menuju jenazah sang silong. Dan menelannya. Setelah menelan, kekuatan bertambah 8. Kelincahan plus 15 mendapatkan sifat penglihatan malam tingkat awal. Mendapatkan kemampuan rangkaian pencarian. Stabilitas gen pulih menjadi 71. Disarankan untuk terus mencari materi genetik yang stabil. Lalu aku berbalik. Dan melirik ke arah Little Sword Dragon untuk terakhir kalinya. Lalu melanjutkan perjalanan ke dalam hutan. Melanjutkan jalan evolusi sialan ini. Sudah entah berapa lama. Malam kedua musim angsa putih akan segera tiba. Aku menemukan lubang pohon yang tersembunyi. Dan merangkak masuk. Meringkuk. Dan bersembunyi. Tiba-tiba terdengar suara lemah. Suara tangisan bayi terdengar dari luar lubang pohon. Aku terbangun dengan kaget. Hanya terlihat sosok kecil di mulut lubang pohon. Yang sedang berjalan terhuyung-huyung ke arahku. Mengangkat kepalanya kecil untuk melihatku. Mengeluarkan suara mendengus yang terdengar sedih dan mengeluh. Seolah-olah menanyai saya. Mengapa meninggalkannya sendirian di sana? Terdeteksi tanda-tanda kehidupan. Periksa naga. Menganalisis gen pemandangan jalan di sebelah kanan. Analisis selesai. Prosedur penyelamatan dinyatakan berhasil. Target yang membawa gen inang. Tanggap darurat dan inang menghasilkan resonansi kehidupan yang lemah. Resonansi yang berkelanjutan akan meningkatkan keselarasan di antara keduanya. Dan membuka tanda kemampuan khusus. Mendeteksi kemampuan khusus. Sepertinya anak ini tidak sepenuhnya tidak berguna. Lalu aku menjulurkan lidahku. Dan menjilat beberapa helai rambut di kepalanya. Rambut halus yang jarang-jarang. Dia menyipitkan mata dengan nyaman. Dan mengeluarkan desahan kepuasan yang lebih dalam. Lalu menggigil di tempat. Meringkuk di antara kedua telapak tanganku. Hanya dalam beberapa detik. Ia mengeluarkan dengkur kecil yang teratur. Keesokan paginya. Awalnya aku ingin membawa Little Dragon untuk mencari makanan. Ternyata hujan lebat turun dari langit. Sampai menjelang malam. Barulah semuanya mulai mereda. Tepat saat aku dan Xiao Jianlong baru saja keluar dari persembunyian. Dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan tajam. Menatap ke arah tertentu. Mata kecilnya penuh ketakutan. Dia berusaha keras mendorongku ke arah itu dengan kepalanya. Sepertinya dia mendesakku untuk pergi.
Terdeteksi target darurat genetik yang memicu persepsi bahaya. Intensitas resonansi meningkat sementara. Bagian persepsi yang dibagikan oleh Inang tiba-tiba. Sebuah gambaran kabur muncul di benaknya. Tampak, sekawanan besar Kong Zuolong sedang menyerbu ke arah sini. Aku tidak ragu sedikit pun. Aku menggendong Little Dragon dan berlari kencang ke arah yang berlawanan. Jika hanya 3 atau 5 ekor Dragon Palm, dengan kemampuan saya saat ini, saya bisa bertarung. Namun, itu adalah sekelompok. Adalah pembunuhan kecil sepihak. Aku berlari sekuat tenaga. Paru-paruku hampir meledak. Tiba-tiba muncul sebuah lahan terbuka di depan tidak. Itu adalah tebing terjal. Aku langsung berhenti. Lalu perlahan berbalik dan meletakkan Little Dragon. Dan melindunginya di belakangnya. Di bawah sinar bulan, tumbuhan langka di tepi tebing terpisah. Sebanyak 23 pasang mata merah bersinar di kedelapan. 23 ekor Kong Sulong. Yang terbesar di antaranya memiliki panjang tubuh hampir 6 meter. Dia berdiri di barisan depan. Mata itu menatapku tajam. Bahkan ada sedikit darah segar yang menempel di sudut bibirnya. Lalu dia mengeluarkan desisan tajam. Kawanan Kong Zhao di sekitarnya langsung bubar. Membentuk lingkaran setengah lingkaran. Menutup semua jalan mundur sepenuhnya. Peringatan, terdeteksi ancaman sangat tinggi. 23 ekor Kong Culon dewasa membentuk lingkaran pengepungan. Memperkirakan peluang menang. Perhitungan selesai 0%. Saat ini aku membungkukkan tubuh. Suara geraman rendah keluar dari tenggorokanku. Menyelidiki setiap celah yang mungkin. Siap untuk menyerang. Bahkan jika harus mati, aku akan menyeret beberapa orang untuk menjadi tumbal. Tepat pada saat itu, terdengar suara dentuman keras dari kejauhan. Semua Kong Zulong membeku secara bersamaan. Ketakutan yang jelas melintas di mata mereka. Kong Zaolong yang memimpin tiba-tiba menoleh. Ke arah suara itu berasal. Tidak ada apa-apa di kedelapan. Namun, tak lama kemudian terdengar dentuman kedua. Kali ini lebih dekat. Begitu dekat hingga bisa merasakan getaran halus di tanah. Kong Zhao yang memimpin menatapku dengan tajam. Lalu menoleh ke arah asal suara itu. Di matanya terlihat pergulatan batin yang sangat manusiawi. Lalu dia mengeluarkan suara pendek dan tajam yang pribadi. Yang pertama berbalik dan berlari kencang. Kong Zhao lainnya seolah-olah sarangnya diganggu. Dan langsung berlarian ke segala arah. Hanya dalam hitungan detik, 23 ekor Cloacosaurus pun lenyap tanpa jejak. Namun, getaran di tanah belum berhenti. Tiba-tiba muncul seekor makhluk yang lebih besar dari yang saya ketahui. Makhluk yang jauh lebih besar. Yang sedang berjalan ke arahku. Suara gemuruh semakin mendekat. Aku menyadari. Adalah makhluk yang memiliki mata berwarna keemasan gelap itu. Dan ternyata dia adalah seekor harimau. Seekor harimau yang seluruh tubuhnya ditutupi sisik berwarna coklat tua. Dengan 3 tanduk besar yang melengkung di dahinya. Di punggungnya menggantung sebuah tali yang tidak berhenti berbunyi. Ekor raksasa yang berduri. Saat ini dia memandangku dari atas. Lalu perlahan berkata, makhluk kecil yang menarik. Mendengar itu, aku langsung terdiam. Ternyata dia bisa bicara. Ini bukan ilusi. Bukan khayalan. Suara yang benar-benar ada. Raja harimau terakhir di zaman ketiga. Tunggu sampai kamu mengumpulkan ketiga pecahan itu. Lalu temui aku di jurang. Jika kamu masih hidup sampai saat itu. Begitu bunga itu jatuh, harimau raksasa itu pun lenyap dari tempatnya. Saat itu, seluruh tubuhku membeku. Otakku kosong. Dia salah mengenali saya. Apa maksudnya dengan zaman ketiga yang dia katakan? Terdeteksi gelombang energi yang tidak dikenal. Bersinergi dengan inang. Analisis gagal. Tingkat energi melebihi batas analisis saat ini. Peringatan, jalur pemurnian tersembunyi membuka pembaruan kemurnian sepertiga. Mendengar itu, aku langsung menunduk dan membuka panel sistem. Dan menemukan jalur pemurnian yang bisa saya pilih. Ada satu opsi jalur tersembunyi tambahan. Tetapi persyaratannya adalah bahwa diperlukan 3 jenis pemain terburuk. Fragmen gen untuk membuka kuncinya. Mengapa aku sama sekali tidak memburu kelemahan tingkat atas? Terbuka. Saya bertanya kepada sistem. Menganalisis makhluk hidup berisiko tinggi yang baru saja ditemui. Melepaskan sedikit energi asal. Energi tersebut diserap secara pasif oleh inang. Untuk secara otomatis memasuki jalur tersembunyi. Progres dapat diserap saat bersentuhan. Benda itu sengaja membuatku menyentuhnya. Aku menatap bingung ke arah tempat harimau raksasa itu menghilang. Kemudian, bersama Xiao Jianlong yang masih ketakutan, menemukan sebuah gua yang lebih tersembunyi untuk beristirahat. Saat ini saya berbaring di dalam gua. Seperti biasa, Stegosaurus kecil itu meringkuk di dada saya. Segera terdengar suara napas yang teratur. Namun, aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Segala sesuatu malam ini menunjuk pada kemungkinan yang tak bisa saya percayai. Mungkin aku bukan satu-satunya yang terlempar ke zaman ini. Kehidupan modern bahkan bukanlah yang pertama. Dan apa sebenarnya asal-usul Skutelaria? Mengapa dia bisa menampung fragmen genku? Dan merasakan resonansi kehidupan denganku? Tatapan mata harimau raksasa itu padanya di akhir. Juga ada sedikit makna yang sulit dipahami. Berbagai pertanyaan bermunculan seperti tanaman merambat. Tak bisa dipahami. Tak bisa diputuskan. Akhirnya aku tertidur lelap dalam kelelahan. Selama 3 hari berikutnya, aku memberi nama Xiao Ben untuk Xiao Jianlong. Lalu, aku membawanya bertahan hidup di celah-celah hutan. Katanya membawanya, tapi sebenarnya lebih seperti menyeretnya. Sejak aku menyelamatkan makhluk kecil ini, tingkat kekerabatannya meningkat secara eksponensial. Saat aku tidur, dia ingin menempel padaku. Saat aku mencari makan, dia mengikuti aku. Bahkan saat aku pergi ke sungai untuk minum, dia akan menjulurkan kepalanya untuk menggosok daguku. Sampai wajahku basah kuyup, dan intensitas ikatan kami juga meningkat dari lemah menjadi tingkat awal. Dan membuka kemampuan baru, persepsi musiman. Dapat mendeteksi arah dan kondisi kesehatan target, jangkauan 500 meter. Sampai sore hari ketiga, akhirnya saya menemukan petunjuk potongan kedua. Itu adalah sebuah lembah yang diselimuti kabut ungu pucat. Tumbuhan di sekitar lembah itu sangat berbeda dengan tempat lain. Daunnya berwarna ungu tua. Cairan seperti cahaya berkilauan mengalir di urat-uratnya. Peringatan, terdeteksi medan energi abnormal dengan tingkat energi tinggi. Disarankan untuk berhati-hati saat memasuki area tersebut. Sementara itu, si kecil bersembunyi di belakangku sambil mengeluarkan suara gelisah. Mata kecilnya dipenuhi rasa takut. Aku tidak langsung bertindak, melainkan membungkuk dan mengamati tubuhnya dengan saksama. Ada banyak bangkai dinosaurus di sekitar pintu masuk putih. Semua dalam kondisi kering yang sama. Seolah-olah ada sesuatu yang menghisap habis semua.
Saat itu sistem memberitahu, sumber energi kehidupan dengan konsentrasi tinggi terdeteksi di dalam bendungan. Namun sumber energi tersebut sangat tidak stabil, memiliki karakteristik ledakan periodik. Disarankan untuk menunggu masa jeda letusan sebelum masuk. Berdasarkan distribusi mayat dan tingkat kekeringan, disimpulkan, energi tersebut diperkirakan meletus setiap 6 jam sekali. Durasi tidak diketahui. Letusan terakhir terjadi sekitar 1 jam yang lalu. Tersisa sekitar 5 jam hingga letusan berikutnya. Saya berbalik dan membawa si bodoh menjauh dari pintu masuk lembah. Di dataran tinggi 500 meter jauhnya, saya menemukan titik pengamatan. Pemandangan di sini luas. Kita bisa melihat dengan jelas pintu masuk lembah dan keadaan sekitarnya. 4 jam setelah akhir bulan, kabut di lembah seperti air mendidih, mulai menyebar dengan liar ke segala arah. Dimanapun ia lewat, tanaman langsung layu. Permukaan batu bahkan dipenuhi dengan jejak-jejak mangsa yang halus. Aku segera menggigit si bodoh kecil yang masih tertidur, berbalik dan berlari kencang. Sampai berlari sejauh hampir 800 meter, kabut gila itu akhirnya berhenti menyebar, dan perlahan-lahan menyusut. Aku berhenti dan menoleh ke belakang, dan menemukan bahwa dalam radius 800 meter dari lembah, semua vegetasi layu. Tanah dipenuhi dengan mayat-mayat yang tidak sempat melarikan diri. Berbagai makhluk hidup, mayat, semuanya kering seperti kayu yang telah mengering selama 1000 tahun. Kabut di sekitar Nai saat ini menyusut hingga titik terendah. Pintu masuk lembah terlihat jelas. Dan sekarang adalah waktu terbaik untuk memasuki lembah. Aku tidak ragu-ragu, menyembunyikan si bodoh di celah batu yang tersembunyi. Menutup pintu masuk dengan batu. Sepertinya dia mengerti sesuatu. Tidak manja seperti biasanya. Hanya mengeluarkan isakan yang sangat pelan, seolah-olah sedang mengaku cinta. Lalu aku mulai berjalan menuju arah lembah. Di kedalaman lembah terdapat sebuah lubang raksasa, yang tak terlihat dasarnya. Kabut ungu itu memang muncul dari dasar lubang raksasa. Lokasi sumber energi target terdeteksi. Tingkat energi sangat tinggi di dasar kawah. Tepat pada saat itu, tiba-tiba muncul 2 titik cahaya di dasar lubang raksasa. Sebuah kristal ungu kemasan perlahan naik dari jurang. Konfirmasi target. Fragmen gen predator puncak. Analisis asal-usul pecahan kristal jurang sedang dilakukan. Analisis gagal. Tingkat kecocokan gelombang energi dengan gen inang 97%. Gen dalam kristal ini ternyata memiliki kecocokan hingga 97% dengan saya. Belum sempat memikirkannya. Kristal itu tiba-tiba bergetar hebat. Segera setelah itu, cahaya ungu kemasan memancar dari kedalaman lubang raksasa, langsung menembus tengah dahiku. Tiba-tiba rasa sakit yang hebat menyambar. Seolah-olah seluruh jiwaku tercabik-cabik dan dibentuk kembali. Disisipkan sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Ribuan gambar berkedip-kedip dengan liar di benakku. Sebuah pintu batu besar yang seluruhnya berwarna gelap. Di atas pintu itu terukir seekor naga raksasa yang melompat langit. Di balik pintu, ada banyak sekali pasang mata berwarna emas gelap yang terbuka secara bersamaan. Musim ketiga, bangunlah keturunan terakhir. Lalu aku mengangkat kepala dan meraung ke langit. Pupil berwarna kuning kemasan berubah menjadi ungu kemasan dalam sekejap. Jalur pembersihan tersembunyi terbuka. Pembersihan diperbarui 2/3. Mendapatkan sifat afinitas habis tingkat awal. Peningkatan ketahanan terhadap energi anomali. Dapat menyerap energi bebas dalam jumlah kecil. Menambah stabilitas genetik sendiri hingga 10%. Mendapatkan kemampuan persepsi energi tingkat awal. Dapat mendeteksi arah asal energi dengan konsentrasi tinggi. Jangkauan intensitas maksimum 3 km. Urutan lokasi terjadinya secerca cahaya menghilang. Aku terjatuh di tepi lubang raksasa. Kaki saya berkeringat. Merasa seperti terlahir kembali. Seolah-olah menemukan kembali sesuatu yang telah lama hilang. Tanda-tanda mendeteksi inang. Memori kuno yang tersegel dalam gen induk mulai melemah. Apakah akan menghabiskan 100 energi kehidupan untuk menganalisisnya? Kenangan purba. Aku terdiam sejenak. Lalu aku memastikan analisisnya dalam hati. Tiba-tiba sebuah adegan muncul di benaknya. Itu adalah langit yang terbakar. Tak terhitung sosok raksasa yang saling bertarung. Yang terbesar di antara mereka adalah seekor makhluk yang seluruh tubuhnya ditutupi sisik berwarna ungu kemasan. Yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh fosfor. Dia berdiri di atas tumpukan mayat dan melolong ke langit. Suaranya menembus langit dan bumi. Melindungi garis keturunan terakhir. Mengantarnya meninggalkan zaman ini. Adegan berganti. Harimau raksasa itu berlumuran darah. Menggunakan sisa tenaganya. Menembakkan seberkas cahaya ungu kemasan ke arah ruang waktu yang terkoyak. Di cahaya pemburu, terlihat sama-sama seekor anak harimau kecil yang meringkuk. Tetap hidup, ke era manapun. Tetaplah hidup. Suatu hari nanti kau akan kembali. Pulang saat gambar memudar. Aku terpaku di tempat. Tak bisa bergerak untuk waktu yang lama. Harimau raksasa itu sangat mirip dengan harimau raksasa yang muncul di kedelapan malam itu. Aku menunduk, sambil memandangi artefak berwarna ungu kemasan yang mulai muncul. Sebuah pikiran yang mustahil perlahan muncul. Mungkin aku bukanlah seorang penjelajah waktu. Mungkin aku memang sudah menjadi bagian dari zaman ini. Saat ini, kabut ungu di dasar lubang raksasa itu masih bergolak. Namun kali ini kabut itu tidak lagi membuatku merasa. Justru mereka menyambut, memanggilku. Saat itu sistem. Dan potongan terakhirnya, maka seluruhnya akan terbuka.